Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ketidaktaatan bangsa Israel ya, mengalami ketidaktaatan pada waktu roti mana ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami, melindungi kami, memimpin kami sepanjang hari ini, dan kami percaya Tuhan, Kau sertai kami sampai kedatangan Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk kedatangan Tuhan menjadi mempelai Kristus. Dan kami mohon Tuhan, kami terus Tuhan diajar oleh Roh Kudus supaya kami berjalan bersama Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan giat pelayanan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka tidak ada yang binasa, tidak dibinasakan, supaya tidak ada yang terhilang. Pakailah kami Tuhan menjadi alat pilihan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami dari sarana roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumar kuna, roh mata, dan keramat, mereka Tuhan mati, segala penyakit apapun dipatahkan kuasa dengan roh balas Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembahasan tentang firman-Mu. Urapilah Roh Kudus sedang mengajar firman-Mu pada malam hari ini, benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar tentang ketidaktaatan bangsa Israel. Kita baca di Keluaran 16 ayat 19 sampai 20. Keluaran 16, 19-20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi Allah telah memberitahu bangsa Israel ya bahwa mereka tidak boleh menyimpan mana sampai keesokan hari. Mereka harus mengumpulkan sebanyak yang mereka butuhkan selama satu hari dan menghabiskannya pada hari itu juga. Namun beberapa orang Israel tidak taat, sebagaimana terlihat di dalam Keluaran 16 ayat 20 tadi ya, yang berbau busuk, berulat. Ya, bangsa Israel itu diinstruksikan untuk mengumpulkan 2 kali lipat pada hari ke-6. Kenapa? Karena hari ke-7 kan hari Sabat, beristirahat, sehingga mereka akan memiliki mana yang cukup untuk hari ke-7 dan bisa beristirahat pada hari Sabat. Sayangnya lagi beberapa orang Israel tidak taat terhadap perintah ini. Ya, jadi Tuhan menegur mereka. Kita baca di Keluaran 16 ya. Teguran Tuhan itu kita baca di Keluaran 16 ayat di 27 sampai 28. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ya, jadi inilah bentuk ya Tuhan menegur mereka. Ya, dengan berkata berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ketentuan ya seperti ini ya, kita harus lakukan dengan penuh ketaatan. Ya, jangan meremehkan perintah hukum Tuhan itu ya. Karena ini penting sekali untuk kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dibuktikan dari sini. Jadi ketidaktaatan itu adalah bentuk kita melecehkan, meremehkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Gak boleh. Kita harus benar-benar taat, benar-benar ya manut aja gitu ya taatnya. Jadi kita belajar dari sini supaya kita belajar taat kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk taat atas segala perintah-Mu Tuhan. Karena firman berkata di Yohanes 8 ayat 59, Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Kami mau menuruti firman-Mu Tuhan, dan kami tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Yohanes 8:51 menjadi daging, firman Tuhan menjadi daging dalam tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami taat kepadamu Tuhan, totalitas taat kepadamu Tuhan, karena Engkau lah yang mengatur kehidupan hamba-Mu, anak-anak-Mu, supaya berada semua dalam perlindungan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Roh Allah Yesus Kristus menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4 pagi atau jam 5 pagi untuk melakukan saat teduh dan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur malam ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala roh jahat, roh kematian,
roh kematian mendadak, roh dunia kematian, henti napas, henti jantung, sesak napas, demam, sakit perut, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dengan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami selalu dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai pada kedatangan Tuhan, dan kami mohon dikenapi firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kami mau Tuhan sebagai perawan mempelai Kristus siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Genapilah dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati, shalom.